Lagi-lagi jumpa lagi-lagi nih barengan sama aku, Dinda Jessica, yang akan jadi moderator kita pada sesi hari terakhir di Kaum Muda Fest Indonesia 2021. To be honest ya, aku benar-benar nggak nyangka sih, kita tuh udah melewati hampir 1 minggu ya, alias ini adalah hari ke-6 kita ada di kelas webinar seriesnya Kaum Muda Indonesia Fest. Dan terima kasih banyak banget buat sobat-sobat muda yang udah hadir dari hari pertama sampai hari ke-6 ini dan datang di sesi yang pertama banget juga nih. Terima kasih sekali buat teman-teman semua. Aku berikan aplaus yang luar biasa buat sobat-sobat muda di seluruh Indonesia. Komen seperti biasa, aku mau tahu nih udah ada 41 orang yang ada di Zoom dan ada beberapa teman-teman juga yang ada di YouTube. Hai, apa kabar semuanya? Boleh dong komen kalian dari mana dan kalau ada yang ikut dari hari pertama sampai hari ini, infoin ya ke aku ya. Siapa aja nih, aku tuh sampai apal tahu nama-nama peserta yang rajin banget datang ke kelas webinarnya kita nih. Yuk, yang merasa dari awal ikutan dari hari pertama sampai sekarang hari ke-6 ada terus nih, boleh langsung komen di chat Zoom-nya Sobat Muda sekalian. Ya, gak kerasa banget deh, pokoknya aku tuh hari ini adalah hari terakhir ya, tapi mudah-mudahan tidak hari perpisahan untuk kita semua ya hari ini ya, karena nanti mudah-mudahan Kaum Muda Fest nanti bisa ada lagi memberikan informasi-informasi seputar dunia karir dan juga usaha kepada sobat muda di seluruh Indonesia. Oke, hari ini kita kedatangan tamu dari Edufan. Kita bakalan ngobrol-ngobrol nih, ngebahas tentang kalau udah lulus nih enaknya jadi pengusaha atau jadi karyawan dulu ya. Nah ini mungkin adalah sebuah dilema yang sering banget terjadi di anak-anak fresh graduate. Ya kan, yang bingung harus kerja dulu atau harus langsung terjun usaha. Nah ini nanti sobat muda bisa sharing-sharing, bisa nanya-nanya, bisa cerita-cerita, pokoknya semuanya bisa banget deh pokoknya kalau di Kaum Muda Fest ini ya, di sesi kita pada pagi hari ini. Nah, sebelumnya aku juga mau informasiin ke Sobat Muda bahwa acara Festival Kaum Muda Fest ini sendiri merupakan persembahan dari Rumah Sahabat Desa, Warung Desa, dan juga Bank Sentral Asia yang didukung oleh Shopee, Blibli, Apple Developer Academy, Sekolah Karir, Sun Recruit, Modalku, Keuangan Bijak, Edara, Evosite, FTA Center Jakarta, Cakap.com, Edufan, Kaflen, dan GAC Recruitment. Dan ada beberapa universitas nih kayak teman-teman dari Institut Pertanian Bogor, Universitas Muria Kudus, Universitas Dr. Mustopo, dan beberapa himpunan mahasiswa seperti mahasiswa UNPAD, mahasiswa Universitas Siliwangi, mahasiswa Manajemen Universitas Kuningan, mahasiswa IAIN Nurjati Cirebon, dan Universitas Surakarta, plus teman-teman Ikatan Mahasiswa Jepara Kudus. Boleh komen kalian dari kampus mana, silahkan komen ya, dari mana biar aku tahu nih, apakah ada teman-teman dari Cirebon, apakah ada teman-teman dari Kudus lagi, atau teman-teman dari Pontianak kemarin dan Makassar, apakah kali ini hadir lagi, boleh dong komen lagi di kolom YouTube dan juga Zoom kita. Nah, hari ini kita udah kedatangan, saya amazed banget nih, pagi-pagi kita udah bisa ngobrol bareng sama Bapak Insinyur Wong Budi Setiawan. Apakah sudah ada di kamera, sudah masuk ke dalam Zoom, Pak Budi? Ya, selamat pagi, sobat-sobat muda. Pak Budi, apa kabar Pak Budi? Baik, salam sehat buat kita semua. Aduh, terima kasih sekali Pak Budi. Pak Budi lagi ada di mana nih Pak Budi? Di Jakarta kah atau di mana nih? Iya, sedang di Jakarta. Oh, sedang di Jakarta. Oke, Pak Budi, kita kan hari ini bakalan ngebahas tentang teman-teman sobat muda nih yang masih bingung nih ketika mereka lulus kuliah atau mungkin sekarang ada beberapa teman-teman sobat muda yang udah lulus masih bingung nih Pak Budi mau menentukan karir dulu, mau kerja dulu atau mau jadi pengusaha. Nah, kalau dari Pak Budi sendiri nih Pak Budi, dari pengalamannya Pak Budi ya, waktu dulu S1 Pak Budi langsung terjun usaha apa langsung karir dulu nih Pak Budi? Ya, sebelumnya boleh tahu namanya? Oh, saya Dinda Pak Budi. Oh, oke. Iya. Saya nggak usah presentasi dulu ya, langsung tanya jawab aja ya.
Boleh kita Kita ngobrol-ngobrol ngobrol singkat ringan dulu, aja lah ya. ngobrol ringan dulu, nanti baru saya persilakan Bapak untuk memaparkan materi. Oke, kita ngobrol ringan dulu. Zaman saya dengan zaman sobat-sobat muda yang hadir di webinar pagi ini tentunya berbeda. Zaman saya bisa disebut generasi XY, sedangkan kalian mungkin sudah generasi Z, ya kan? Ya, jadi kalau generasi Z ini kecenderungannya tentunya berbeda. Pingin mencari pengalaman, ada nggak ada modal, yang penting coba dulu begitu. Ambil contoh, banyak anak-anak muda zaman sejak pandemik ini, termasuk putri saya juga merintis usaha ya. Jadi jualan roti dulu kita waktu saya lulus di tahun 2000-an masih belum ada namanya internet yang sosial media yang gampang untuk mempromosikan kita punya produk. Cuman hari ini sangat berbeda ya, landscape-nya sangat berbeda sekali, di mana anak-anak muda zaman sekarang itu gampang untuk mengekspresikan mereka punya dream, mereka punya kemauan, recognition atau pengakuan dari masyarakat itu sangat penting buat orang-orang muda zaman sekarang. Kalau zaman saya dulu, terus terang untuk memulai usaha, zaman saya semuanya penuh dengan kalkulasi ya, perhitungan, terlalu banyak hitungan begitu. Jadi nggak berani untuk usaha sendiri. Jadi saya waktu lulus ya langsung kerja sesuai dengan bidang yang saya pelajarin waktu kuliah begitu, Mbak Dinda. Oke. Thank you, Pak. Berarti memang zamannya sekarang memang udah berubah ya, Pak Budi. Zamannya berubah, betul. Iya, oke deh. Kalau gitu nanti sobat muda juga yang mau nanya-nanya dan nanti mau sharing, boleh banget ya. Nanti tulis aja di kolom komentarnya, nanti setelah Pak Budi menyelesaikan materi yang akan dibawakan, nanti bisa langsung aku bacain. Oke. Pak Budi, boleh langsung aja nanti kita lihat materinya. Saya persilakan untuk Pak Budi. Sudah bisa terlihat ya? Sudah, Pak. Oke. Ya, sobat-sobat muda yang saya muliakan, terima kasih atas partisipasinya di pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Budi Setiawan. Saya alumni dari Universitas Petra Surabaya, kemudian saya melanjutkan mengambil Magister Manajemen di UI. Sesuai dengan diskusi saya dengan panitia, pagi ini saya diminta untuk memberikan makalah mengenai setelah lulus mau langsung kerja jadi wira swasta atau mau kerja dulu. Ini sedikit background dari saya. Jadi saya bekerja dulu karena lulusan dari Petra adalah teknik sipil, jadi lebih banyak di bidang properti. Tapi setelah lulus dari MMUI, di sana saya belajar keuangan, manajemen keuangan. Dari sana belajar banyak hal, mulai dari industri retail, kemudian industri keuangan, kemudian industri kesehatan. Jadi kurang lebih ini background saya. Selain itu, pagi hari ini saya juga ingin, posisi saya hari ini adalah sebagai CEO dari EduFund. Sekilas pandang tentang EduFund adalah perusahaan financial teknologi yang memberikan pinjaman pendidikan dan pinjaman dana tunai dengan bunga yang ringan, dengan maksud adalah supaya rekan-rekan mahasiswa atau siswa bisa meneruskan biaya kuliah atau sekolahnya atau kursusnya ya. Saat ini kita sudah bekerja sama lebih dari 40 institusi, baik itu institusi kampus maupun institusi kursus atau vocational training, training keahlian. Kita memberikan juga dana untuk pendidikan, dana tunai dengan waktu tenor 1-24 bulan. Ini sekilas pandang EduFund, di mana saya hari ini bekerja sebagai CEO di sini. Judul pagi hari ini adalah setelah lulus kuliah ya, mau jadi pengusaha atau karyawan. Jadi topik yang menarik, saya rasa
pasti terbersit di dalam hati sobat-sobat muda ya. Setelah saya lulus, saya mau langsung jadi pengusaha atau jadi karyawan begitu. Menurut data statistik, mungkin saya nggak terlalu diskusi terlalu panjang di sektor ini, tapi di slide ini hanya cuma menjelaskan bahwa mayoritas penduduk di Indonesia itu lebih suka kerja sebagai pengusaha atau karyawan ya. Di sini terlihat jelas bahwa mayoritas yang di dunia pekerjaan ini mayoritas didominasi masih oleh karyawan karena pengusaha itu sangat kecil sekali kontribusinya. Kemudian kalau kita baca dari data statistik dari Kementerian UMKM, saat ini pengusaha mikro yang paling besar. Artinya pengusaha mikro itu adalah omsetnya di bawah 300 juta per tahun. Ini mencakup 65 juta ya. Ini sepertinya kontradiksi dengan apa yang saya jelaskan, tapi yang dimaksud pengusaha di sini adalah pengusaha kecil sampai pengusaha besar ya. Karena kalau pengusaha mikro, kita berharap mereka bisa naik kelas ke pengusaha kecil dengan omset 300 sampai 2,5 miliar. Nah, jumlah tenaga kerja yang banyak diserap tentunya adalah pengusaha yang kecil ya. Pengusaha mikro ini saya bisa kasih gambaran adalah pengusaha-pengusaha yang omsetnya masih di bawah 300 juta per tahun. Kalau kita compare dengan negara-negara ASEAN, Indonesia ini paling kecil total pengusaha dari total penduduknya, yaitu cuma 3,1%. Ya. Kalau dibandingkan Singapura, 7% dan seterusnya. Ya. Kalau saya memberikan perbandingan menjadi karyawan dan pengusaha, ya. Menjadi pengusaha risiko besar, ya, karena tidak punya penghasilan yang tetap dan harus terus keluar uang, ya. Karena sama seperti petani ya, mesti menanam dulu, ada tanam benih, nggak bisa langsung petik buah, ya. Kecuali kalau mau usahanya adalah trading ya. Kalau trading kita cuma mempertemukan hasil jadi, kemudian kita jual, kita ambil keuntungan. Tapi kalau trading, tentunya risiko juga besar karena kompetisi juga besar. Pengusaha berani ambil risiko, sedangkan karyawan lebih baik kita terima gaji tetap saja. Beban kerja tidak terukur untuk pengusaha, kalau karyawan itu terukur ya, pokoknya kerja dari jam 8.30, pulang jam 5.30. Sekarang memang ada work from home karena masa pandemik, tapi sama ya, pengusaha itu beban kerjanya itu tidak terukur karena harus mengcover atau harus bisa mencari jalan keluar ya untuk usaha yang dia rintis. Kemudian kalau karyawan harus memiliki jenjang karir, pengusaha nggak perlu memiliki jenjang karir. Ambil contoh Bill Gates, pendiri dari Microsoft, dia tidak punya gelar kesarjanaan ya, tapi dia bisa menghasilkan satu produk yang sangat dampaknya sangat besar. Ya kira-kira ini. Slide-nya di kita nggak jalan nih Pak. Oh, slide-nya nggak jalan. Oke, saya Pak. stop share dulu. Saya coba lagi ya. Iya, silakan Pak. Ini udah jalan? Udah. Nah, ini yang tadi Bapak jelasin. Oke. Jadi kalau bekerja pengusaha itu bekerjanya cerdas ya, harus ada visi, fokus, prioritas. Sedangkan karyawan bekerjanya harus bekerja keras untuk memenuhi permintaan dari atasan langsungnya. Nah, saya bandingkan pola pikir antara pengusaha dan karyawan. Ini saya perlu perbandingan seperti ini supaya sobat muda di sini bisa memberikan satu ide atau pertimbangan sebelum masuk ke bidang mana begitu. Kalau mau masuk menjadi karyawan, ya tentunya di sisi kolom kiri ya. Tapi kalau ingin jadi pengusaha, perlu pola pikir yang sudah disiapkan dari sekarang ya. Nah, kalau jadi pengusaha, Anda harus menjadi orang yang bisa memonitor secara makro ya. Kalau Anda sukanya yang mikro, yang kecil-kecil, ya tentunya Anda lebih cocok sebagai karyawan. Tapi kalau pengusaha itu memikirkan proses
proses daripada servis maupun produksi itu secara makro ya, secara keseluruhan dari A sampai Z ya. Dari industri itu mulai berjalan, mulai dari timnya, mulai dari mencari bahan bakunya, kemudian mencari marketnya, ini adalah pengusaha harus dipikirkan seluruhnya. Dan bekerjanya juga nggak tergantung jam waktu ya. Kalau karyawan pokoknya tenggo ya, jam 5 pulang ya pulang ya. Setelah itu nggak usah dipikirkan. Kalau pengusaha harus dipikirin terus ya. Bagaimana industri atau pekerjaannya itu bisa berhasil dan kemudian ada kemajuan. Kalau pengusaha perlu belajar dari orang-orang yang sukses ya. Walaupun dia pernah gagal, tapi belajar dari kegagalan supaya nggak jatuh 2 kali gagal. Sanggup menerima kritik, belajar dari orang yang sukses. Ini adalah kunci dari seorang pengusaha. Lee Ka-shing pernah mengatakan, kalau kita mau maju ya, bergaullah dengan orang-orang yang pikirannya maju. Usahakan sebulan sekali itu Anda bisa traktir ya, orang yang lebih sukses dari Anda, lebih pandai, lebih sukses. Pelajarilah apa yang menjadi kunci suksesnya. Nah, kalau untuk menjadi pengusaha perlu pola pikir yang sedemikian ya. Ya, saya juga sarankan selagi masih mahasiswa ya, buka pergaulan seluas mungkin. Kemudian carilah orang-orang yang siap menjadi mentor ya, karena nggak mungkin orang yang jadi pengusaha itu mereka nggak mau belajar ya, mereka mau belajar dari orang-orang yang lebih sukses dari mereka. Karena kan kalau masih lulus dari kampus itu kan masih teori ya, belum tahu dunia kerja seperti apa. Tapi orang-orang yang jadi mentor kita itu sudah punya pengalaman asam garam ya, yang bisa memberikan kita input. Pengusaha juga harus inovasi, adaptasi terhadap perubahan. Yang sisanya bisa dilihat di sini sangat jelas ya. Kalau pengusaha itu semuanya itu by time is money ya, nggak ada delay, semuanya itu harus timetable-nya kapan harus selesai, harus goal oriented ya. Kalau karyawan yang penting tiap bulan terima salary, ini pola berpikirnya ya. Kalau pengusaha itu dia ada constraint waktu. Dia harus segera kelar ya, targetnya itu harus dicapai, kalau nggak dicapai dievaluasi. Nah, kadang-kadang pengusaha itu memberikan target juga cukup ketat dan cukup tinggi, supaya memacu yang karyawan yang bekerja dengan dia itu supaya cepat maju ya. Tentunya perlu ada leadership skill, goal oriented ya. Mungkin belum ada yang tahu tentang Pareto 80-20. Memang saya tadi cerita di awal itu perlu ada monitoring secara makro ya. Tapi nggak mungkin kita bisa handle semuanya. Tentunya kita handle-nya secara Pareto 80-20 adalah kunci gimana kita menguasai 20 bobotnya, tapi impact-nya bisa memberikan 80. Ambil contoh, saya punya customer itu mungkin nggak banyak ya, tapi saya tahu 80% daripada kontribusi pendapatan saya itu dari 20% dari total customer saya, maka saya harus fokus 20% daripada customer saya yang memberikan pendapatan sebanyak 80%. Kira-kira Pareto itu seperti itu. Nah, ini adalah contoh-contoh ya, kenapa karyawan akhirnya jadi pengusaha karena pekerjaannya jenuh. Ini bukan contoh yang positif ya, karena penghasilannya kurang, kerjanya tidak nyaman, ingin keluar dari zona nyaman. Ini cukup positif, ingin keluar dari zona nyaman, memacu diri ya. Terus ingin punya banyak waktu. Sebenarnya enggak juga ya, karena pengusaha committed terhadap pekerjaannya jauh lebih berat dibandingkan karyawan. Akhirnya kalau dicoba terus gagal ya ngelamar kerja lagi kalau usianya masih muda ya. Jadi ini beberapa contoh-contoh ya, takut jadi pengusaha karena sudah tua, tidak ada modal, tidak punya waktu, which is ini adalah tidak benar secara sepenuhnya ya. Tidak punya network, takut gagal, pendapatannya nggak pasti. Banyak yang mengatakan, wah saya harus sempurna dulu nih,
planning saya, rencana kerja saya, baru saya mau jadi pengusaha. Atau sudah lama di zona nyaman, jadi karyawan udah 10 tahun, nikmati gaji tetap, ya udah saya nggak mau susah-susah lagi mulai dari bawah lagi. Ini adalah beberapa alasan kenapa kita takut menjadi pengusaha. Ada banyak contoh-contoh ya kenapa pengusaha itu gagal. Manajemennya buruk, tujuannya nggak pasti, planning juga nggak jelas, pengalaman kurang, modalnya nggak cukup, ingin sesuatu yang instan. Nah, untuk pilar utama untuk jadi pengusaha tentunya ada beberapa contoh, nanti kita perkaya pada saat kita diskusi ya. Pertama, Anda harus punya ide yang memadai, bagaimana apa yang Anda mau sajikan ke pasar itu bisa berjalan ya, punya ide usahanya, kemudian punya network. Kalau konsumennya belum ada, usahanya belum tentu bisa laku, ya ini harus ditelaah lebih lanjut ya. Kemudian tentunya keahlian, ada banyak usaha-usaha yang memerlukan keahlian. Karena misalnya usaha untuk desainer, untuk arsitek, untuk akuntansi, konsultan pajak, atau psikiater, psikolog, dokter, ini semuanya perlu keahlian. Riset pasar, kemudian terakhir adalah business plan. Ini adalah pilar utama bagaimana kita ingin mengkaji ya apakah usaha kita bisa jalan. Nah, generasi milenial saat ini yang tadi saya cerita pada saat pembukaan, ingin sukses dengan instan. Padahal ini belum tentu semuanya itu mudah ya. Yang kedua, anak-anak muda zaman sekarang berani berspekulasi. Kalau dari founder dari Gojek, Nadiem, menyarankan kalau bisa bekerja dulu ya untuk mencari pengalaman, barulah suatu hari bisa jadi bos ya. Ini kurang lebih nasihat dari foundernya Gojek. Kemudian founder dari Alibaba ya, Jack Ma. Sebelum kalian umur 30, bekerjalah di perusahaan yang kecil dulu, belajar kalian punya passion, kelebihan, kemudian Anda bisa menjangkau mimpi Anda ya. Ini kurang lebih Jack Ma pernah sampaikan di satu forum, umur 20-30 itu ikutilah satu bos yang baik ya. Bekerja di perusahaan yang ukurannya kecil, tidak perlu perusahaan yang terlalu besar ya. Karena perusahaan besar Anda fokusnya cuma satu bidang ya. Kalau Anda bekerja di perusahaan yang ukurannya kecil, Anda bisa bekerja itu A sampai Z ya. Anda harus punya bos yang baik. Umur 30-40, Anda udah mulai bisa jadi pengusaha. Anda bisa coba dengan kemampuan, pengalaman selama 10 tahun sebelumnya, Anda nggak usah khawatir gagal, karena umur Anda masih cukup muda kalaupun gagal. Bisa bangkit lagi. Kalau Anda sudah 40-50, udah saatnya Anda hanya mempoles daripada kemampuan Anda yang selama 20 tahun itu. Nah, selanjutnya kalau usianya sudah 50-60, lebih baik udah memulai bagaimana kita membina orang-orang yang lebih muda dari kita. Kira-kira begitu. Kira-kira dari saya itu dulu, Mbak Dinda. Jadi dalam hal ini, di forum ini kami juga memberikan sedikit info kalau dari rekan-rekan mahasiswa di sini ingin memulai usaha dan bisnis plan-nya jelas, bisa email ke kami marketing@edufund.co.id. Kami siap membantu untuk memberikan bantuan pendanaan ya, bagi rekan-rekan sobat-sobat muda di sini yang ingin mencapai cita-citanya tapi mengalami kesulitan di dalam permodalan. Kira-kira demikian presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wow, Pak Budi, tadi beneran nih Pak Budi, buat sobat-sobat muda yang punya UMKM bisa coba ajuin proposal ke Edufund. Bisa, karena memang kita adalah pinjaman online dengan bunga
rendah untuk membantu pengusaha-pengusaha muda ya, kita bisa bina. Ya tentunya nanti kerjasama dengan ini ya, dengan rumah desa ini ya, gimana kita bisa membina bersama-sama begitu. Tentunya nggak semuanya kita setujuin, tentunya hanya beberapa yang kita bisa setujuin kalau memang yakin dengan usahanya, bisnis plan-nya bisa dipresentasikan dengan baik, kira-kira begitu, Mbak Dinda. Oke, Sobat Muda, pagi-pagi kita udah dapet nih sebuah ilmu dari Pak Budi, terus tadi Pak Budi di akhir juga infoin ke kita kalau misalkan Sobat Muda udah ada usaha, terus pengen mendapatkan pembiayaan, bisa langsung kirim email. Ini nggak langsung daftar lewat aplikasi apa? Berarti langsung kirim email aja ya? Aplikasi bisa, aplikasi juga bisa, tapi untuk membedakan yang hadir di pagi hari ini mungkin bisa lewat email juga untuk jadi perhatian kita. Tuh, Sobat Muda, jadi nanti langsung aja yang memang punya proposal, yang udah punya usaha, terus habis itu usahanya ini udah kelihatan, bisnis plan-nya udah jelas, terus kalian juga memang lagi membutuhkan pembiayaan, tadi dari tim Edufund memberikan kesempatan buat para pelaku-pelaku UMKM muda nih ya, sobat-sobat muda sekalian, untuk kirimin aja proposalnya, nanti bakalan dilihat lagi sama tim dari Edufund. Nah, dan kalau misalkan bisnis kalian itu matching sama Edufund, nanti akan diberikan fasilitas pinjaman up to 10 juta ya Pak ya tadi ya? Betul, betul. Wow, keren banget nih. Jadi ini buat sobat muda yang yuk daripada bingung ya kan, uang THR udah habis tapi modal usaha harus ada, coba nih langsung kirimkan proposal usahanya ke tim Edufund. Oke. Sekalian sama buat sobat muda yang mau bertanya, silahkan boleh langsung di kolom chat di Zoom ya, dan buat sobat-sobat muda yang ada di YouTube juga aku persilahkan untuk langsung aja bertanya di kolom Zoom. Dan aku juga punya giveaway nih. Nah, buat yang mau nanya, pertama aku punya satu t-shirt dari Kaum Muda Fest Indonesia nih yang seperti aku pakai dan Pak Budi pakai. Jadi nanti sobat muda bisa dapetin giveaway itu. Caranya silahkan nanya aja atau mau sharing juga boleh banget, dan nanti langsung di on camin ya kameranya ya, nanti kita ngobrol-ngobrol bareng sama Pak Budi di sesi kita pada pagi hari ini. Pak Budi, tapi aku juga mau nanya dulu nggak apa-apa ya Pak Budi ya? Boleh. Sambil nunggu sobat muda yang lain bertanya nih. Tadi kan kata Pak Budi yang penting itu adalah mempersiapkan pola pikir ya Pak Budi ya. Kalau untuk menjadi seorang pengusaha. Nah, itu seberapa lama ya Pak, menurut Bapak nih, pola pikir itu akan terbentuk gitu? Apakah pola pikir itu ujuk-ujuk datang sendiri, ataukah yang tadi misalkan bergaul dengan lingkungan yang ini, tapi biasanya kurun waktunya itu berapa lama sih Pak, sampai kita tuh punya mindset yang benar-benar bisa menjadi ini? Iya, tiap orang memiliki pola pikir itu berubahnya tergantung dengan tiap orang itu berbeda ya, Mbak Dinda. Saya sendiri dari mulai bekerja sampai punya usaha sendiri itu perlu waktu cukup lama ya, karena saya bekerja mulai dari tahun 2000, saya mulai usaha itu baru tahun 2007 ya, 2007 itu karena saya dulu background-nya adalah dari teknik sipil ya, maka yang bisanya cuma di bidang konstruksi, bangun pasar, bangun perumahan. Nah, waktu mulai kekumpul modal, baru punya keberanian untuk bikin perumahan, tapi klasternya cuma 1 hektar begitu. Nah, waktu mau mulai usaha ya modal ya terbatas, tapi kalau sudah menguasai medannya, sudah pernah bekerja di bidang bangunan, walaupun modal nggak cukup ya, bisa ngumpulin teman. Ada banyak yang punya ada teman yang punya modal, terus saya beruntung juga ada mentor ya yang bisa memberikan saya gambaran ya, melakukan usaha bikin buat perumahan itu seperti apa. Nah, baru setelah selesai semua
planningnya atau rencananya saya baru mau masuk ke dalam bidang masuk di dalam bidang properti, bikin perumahan dengan modal sendiri. Nah tentunya tiap orang-orang itu berbeda ya. Kalau anak muda zaman sekarang mungkin nggak mau usaha tradisional seperti saya, perlu modal yang besar, bikin perumahan. Ya kalau modalnya lebih kecil, saya rasa ya lebih berani ya. Mungkin setahun dari sekarang kan zaman dahulu nggak familiar dengan YouTube cara bikin perumahan. Ya. Siapa yang mau kasih komen gitu kan? Ciputra juga nggak bikin YouTube-nya gitu. Kalau sekarang kan mau bikin kue, terus mau dijual atau makanan apa, itu kan cepat sekali ya. Dari belajar dari YouTube, sekarang ada banyak sekali kursus-kursus yang untuk ini ya, untuk supaya kita bisa meningkatkan skill kita yang tidak dipelajari di kampus, misalnya Udemy itu kan banyak sekali kursus-kursus yang untuk meningkatkan skill. Kemudian sekarang juga nggak punya teman pun dengan chatting juga bisa ya. Jadi walaupun nggak punya mentor, tapi Anda bisa belajar dari bukunya, dari sosmednya, dari sana Anda bisa terbentuk ya. Yang paling penting sih adalah yang tadi saya cerita itu pola pikirnya ya. Pola pikirnya harus berani ambil risiko, kemudian udah tahu A sampai Z, proses produksinya, baru kita berani melangkah. Kira-kira begitu sih, Mbak Dina. Wow, oke. Berarti Pak Budi juga terjun itu di 2007 menjadi seorang pengusaha, berarti berkarir dulu, terus habis itu memutuskan untuk buat usaha dan langsung buat perumahan sendiri ya Pak ya, buat betul. ya. Wow, ini menarik banget sih Pak. Ini buat sobat muda ada yang mau on cam? Yuk yang mau on cam. Aku pilih pertanyaannya, ini udah ada beberapa orang yang bertanya, nanti yang aku pilih silakan on cam, nanti sobat muda bakalan dapat kaos t-shirt kaum muda Indonesia yang akan kita kirimkan ke rumah sobat muda sekalian. Aku mau coba Kak Toto nih, Moh Toto, Kakak Toto Muharam, apakah sudah on cam? Coba nih, pertanyaannya bagus banget nih soalnya Pak Budi nih, dari Mas Toto nih. Kak Toto udah on cam belum? Halo Kak Toto. Coba kita panggil dulu ya Pak Budi ya. Kak Totonya pertanyaannya bagus nih, siapa tahu bisa langsung, oh bisa nih. Hai Kak Toto, sebentar lagi kita spotlight. Oh udah. Nah, halo Kak Toto. Masih di mute nih? Nah, udah kedengeran. Kak Toto? Di mute lagi, terus dimatiin video. Mungkin jaringan, masalah jaringan. Iya, kayaknya jaringan ya. Nggak apa-apa dibacain aja Mbak Dina. Nggak apa-apa ya, aku bacain aja ya. Ini pertanyaan bagus banget nih. Gimana, Kak aku mau tanya. Oh nih udah ada. Hai Kak Toto. Halo. Halo. Nah, Kak Toto lagi asalnya dari mana nih Kak Toto? Dari Bandung, Kak. Oh, dari Bandung. Sok atuh mangga silahkan pertanyaannya langsung. Dari kampus STM Itamik Bandung, Kak. Oh, dari kampus STM. Pertanyaannya Kak Toto? Pertanyaan saya itu kan mengenai kalau pikir kita tuh udah seperti kayak pengusaha gitu ya, mungkin saya rasain kayak gitu. Tapi ketika saya udah berjalan nih, wah, sepertinya sinyalnya memang ini nih, Kak Toto ya, nggak apa-apa, aku bacain aja tuh. Gak apa-apa, nanti tetap dapat kaos kok, tenang aja. Tetap akan saya kirimkan kaosnya ya. Teman-teman operator mungkin boleh tolong dicatat, Kakak Moh Toto Muharam dari Bandung akan kita kirimkan kaos untuk lebaran ya. Kaum muda fest ya, kaum muda. Oke, Pak, jadi pertanyaannya gini. Kak, aku mau tanya, bagaimana pola pikir kita sudah seperti pengusaha nih Pak, tapi lingkungannya nih, bahkan keluarganya yang menjadi hambatan. Mungkin kurangnya support system dari keluarga nih Pak Budi nih. Itu gimana tuh Pak, anak-anak zaman sekarang kan biasanya lebih berapi-api, lebih menggebu-gebu gitu, pengen jadi entrepreneur gitu, tapi mungkin orang tua yang udah punya pengalaman, yang mikirnya mungkin
aduh kamu masih terlalu kecil gitu. Jadi terlihatnya seperti tidak mensupport atau mungkin memang tidak mensupport, itu gimana tuh Pak? Ya, saya bisa pahami hal itu karena ambil contoh saya punya putri juga masih kuliah di perguruan tinggi. Kemudian di masa pandemik ini karena semua kuliahnya online, dia ingin memulai usaha. Ya, tentunya kita yang di generasi XY ya melihat zaman milenial, kadang-kadang kita kurang bisa mendukung ya, karena ya pertama komunikasinya kurang. Kita cuma taunya di permukaan. Tapi selama itu bisa dikomunikasikan dengan baik dan kita memang punya persiapan yang sangat matang ya, saya rasa orang tua itu bisa diyakinkan. Nah, memang perbedaan generasi dan pola pikir ini berbeda-beda. Saya yakin setiap orang tua itu tidak ingin anaknya terjerumus di dalam satu proses berbisnis yang melibatkan uang yang cukup besar ya. Mulailah dengan usaha yang kecil-kecil dulu, jangan langsung pengen, misalnya saya waktu bikin perumahan itu, Anda juga bisa jadi ciputra kecil-kecilan begitu, tapi modalnya nggak usah sampai miliaran gitu ya. Ada banyak, karena saya juga selain masuk di bidang properti, saat ini saya juga punya BPR, Bank Perkreditan Rakyat ya. Dan akhirnya saya sekarang memberanikan diri masuk ke dunia fintech financial technology. Di dalam karir saya sebagai pemilik Bank Perkreditan Rakyat itu BPR, banyak bertemu dengan pengusaha-pengusaha muda ya. Usahanya yang penting kita mulai dari yang kecil dulu ya. Jangan langsung punya ambisi yang langsung besar begitu ya. Modalnya nggak ada tapi langsung besok mau jadi ciputra begitu. Ciputra kan modalnya triliunan ya. Mulainya dari yang kecil-kecil kayak seperti nasabah saya di BPR itu, dia cari tanah yang ukurannya cuma 500 meter, kemudian dia bagi jadi 5 rumah. Dari sana dia ambil keuntungan dari jual beli tanah tersebut atau beli rumah yang sudah mau ambruk, kemudian dia renovasi akhirnya berhasil. Nah, orang tua itu biasanya lingkungan kurang bisa mendukung karena nggak memahami kita begitu. Tapi asal kita ada rakyat minta bukti lah. Kalau buktinya sudah tercapai, ya nanti lama-lama akan mendukung begitu. Ambil contoh misalnya waktu Pak Nadiem mau bikin Gojek ya, siapa yang percaya begitu kan? Tapi kan impian itu kan terjadi setelah rakyat punya buktinya begitu. Ternyata bisnis ini jadi besar begitu. Banyak sekali contoh-contoh pengusaha itu waktu merintis ya semuanya pasti memberikan tanda tanya ya. Semua pasti mengejek, memberikan siraman air dingin begitu. Tapi yang paling penting kita sendiri jelas apa yang kita mau kerjakan. Akhirnya waktulah yang akan membuat kita itu diakui ya sama orang-orang di sekitar kita. Ya moga-moga Mas Toto bisa puas dengan jawaban saya. Iya. Kalau Mas Toto dapat 1 untuk bertanya, mungkin saya dapat 2 kaos ini kalau jawab. Kalau mau memuaskan. Boleh Pak, nanti Pak. Udah, saya cuma bercanda aja. Jadi Kak Toto, yang paling terpenting berarti adalah pembuktian. Sok atau mangga berarti sekarang kalau sudah punya usaha, langsung saja dibuktikan kepada orang tua, mah ini hasil kerja keras aku gitu. Langsung beliin logam mulia aja, Kak Toto. Mamahnya dari hasil, pasti langsung disupport. Ya, terima kasih Kak Toto udah bertanya. Tadi pertanyaannya bagus banget karena memang ini realita yang benar-benar banyak banget di lingkungan kita ya Pak ya. Jadi support sistemnya itu nggak ada support system lah ibarat katanya, bahkan orang terdekat kita aja tuh kadang suka merendahkan atau malah mencibir kita. Pertanyaannya banyak banget nih Pak, dan ada lagi yang mau on cam ngobrol langsung nih sama Pak Budi, yaitu Kak Resi Anjani. Halo Kak Resi Anjani. Ya, silakan. Kak Resi Anjani, apakah dirimu sudah on cam? Halo Kak Resi. Udah on cam nih Kak Resi nih. Halo, cantik banget. Kak Resi dari mana?
Masih di mute sayang. Nah, Kak Resi dari mana nih Kak Resi? Boleh info dulu nggak? Aku dari Cianjur, Kak. Oh, dari Dari Cianjur Cianjur. hari ini banyak teman-teman dari Jawa Barat nih. Senang banget. Halo teman-teman dari Jawa Barat. Boleh Kak Resi silakan sok di pertanyaannya apa tadi? Iya. Izin bertanya ya Pak, sebenarnya ini kayak pertanyaan klasik gitu. Nah kalau misalnya kita udah punya ide bisnis nih, cuman ada masalah di permodalan, nah itu baiknya kayak gimana ya gitu? Apakah kita mengajukan pinjaman dulu gitu? Tapi kadang-kadang kalau misalnya mengajukan pinjaman itu kan ada resiko, ada bunga. Nah kayak gitu, takut gimana kalau misalnya nanti bisnisnya gagal gitu. Nah itu baiknya gimana ya Pak? Atau kita udah aja deh nanti aja gitu ngumpulin modal dulu, kerja dulu, baru nanti usaha gitu. Wah, terima kasih. Ini klasik tapi gold sih pertanyaannya. Tadi kan kata Kak Resi klasik banget, tapi ini bagus juga sih pertanyaannya. Boleh silakan Pak Budi dijawab. Ya, makasih Mbak Resi atas pertanyaannya. Ini memang sering terjadi bahkan di pengusaha kelas manapun ya, tetap perlu modal ya, karena nggak mungkin dengan modal sendiri usaha bisa maju cepat. Tapi yang paling penting itu adalah konsepnya bisnis kita. Banyak pedagang-pedagang atau pengusaha-pengusaha itu waktu mengajukan pinjaman, karena saya kan sejak tahun 2011 itu aktif di komisaris di salah satu BPR yang ada di Tangerang Selatan, Bekasi, Cikarang. Banyak sekali kredit-kredit yang diajukan ke saya itu cukup bagus ya, ide-ide bisnisnya cukup bagus, tapi kadang-kadang kita nggak bisa setujuin karena satu dan hal yang lainnya itu dari kacamata kita sebagai analis ya, wah ini bisnisnya kurang bisa berkembang atau ada kemungkinan gagal begitu. Cuman saya bisa pastikan ya bahwa selama bisnis plan-nya atau rencana bisnisnya itu baik. Terus yang kedua, permodalan itu sebenarnya tidak terlalu sulit ya. Ambil contoh misalnya Gojek, Pak Nadiem. Untuk membesarkan Gojek juga perlu permodalan juga. Cuman bagaimana dia bisa mempresentasikan idenya, rencana kerjanya, ini kan satu hal yang lain. Jadi cari kalau saya sarankan itu jangan buru-buru langsung ke mencari pinjaman. Ambil contoh, banyak sekali ya, kalau kita tekun ya, banyak sekali misalnya modal ventura capital, terus koperasi, itu bisa memberikan support di dalam bisnis kita. Tapi yang paling baik itu adalah mencari pinjaman dari orang-orang sekitar kita yang bisa memberikan permodalan, tapi nanti bagi hasil. Itu yang paling baik ya, daripada buru-buru langsung ke bank. Kalau bank ini kan nggak mau tahu ya, usaha jalan, rame, sepi, pokoknya hari pertama pinjem, bunganya langsung jalan, argonya. Nah ini yang memang tadi mbaknya kan tanya ke kita itu, ada kekhawatiran ini bisnis belum jalan tapi udah kegulung bayar bunga, apalagi kalau pinjamnya dari pinjol-pinjol yang tidak diakui oleh OJK yang bunganya mencekik ya. Nah ini sebaiknya dihindari. Saya yakin dengan pertemuan kita pagi hari ini memperluas wawasan bahwa pinjaman itu nggak harus langsung ke bank, bisa ke koperasi, bisa ke modal capital. Cuman kalau saran saya, pakailah uang dari teman-teman yang kenal kita atau pihak keluarga yang tahu kita. Jadi kalau perlu modal, ya orang yang percaya kita itu yang bisa danain kita dulu. Ambil contoh waktu saya bikin perumahan, saya nggak buru-buru langsung ke bank. Saya punya konsep, saya punya bisnis plan, saya ada pengalaman, saya datang ke teman-teman saya, mau nggak kamu ini? Saya beli tanah, misalnya waktu itu harga tanahnya 1 miliar, saya kumpulin kira-kira 10 teman, ayo masing-masing bagian, masing-masing saya kasih saham 10%, ayo taruh uang 100 juta masing-masing, ya ternyata kekumpul, dan akhirnya kalau sudah jalan, makin banyak orang yang ikut begitu, kira-kira begitu. Jadi jangan buru-buru langsung ke bank, carilah teman-teman terdekat untuk mensupport
permodalan Anda. Tentunya harus yakin kalau sudah mau pinjam uang, ya tentunya harus yakin bisnis ini bisa jalan, karena kalau enggak teman-teman yang minjemin uang bisa marah-marah kalau uangnya enggak kembalikan begitu. Oke. Jadi begitu ya Kak Resi ya. Apa tuh namanya Pak? Saya tuh pernah dengar juga namanya angel investor ya. Jadi teman-teman terdekat kita, Iya. orang-orang terdekat itu tuh disebutnya katanya adalah angel investor. Yang penting adalah lagi-lagi ke bisnis plan dulu sih. Bagaimana cara kita Betul. mendesain, mengkonsep, terus di jalan ini mau kayak gimana, yang penting harus jelas. Biasanya sih nggak akan ada kesulitan. Dan tadi juga teman-teman dari EduFund juga memberikan kesempatan ya buat sobat muda yang emang punya usaha dan udah matang banget, proposalnya bisa langsung dikirimin aja ke marketing@edufund.co.id ya Pak, atau .com? Betul. .co.id, marketing. .co.id, di marketing@edufund.co.id. Nanti sobat muda bisa kirim proposalnya, nanti biar direview sama timnya EduFund. Jadi sebenarnya 1001 jalan menuju Roma lah. Betul. Banyak. Betul. Terus ada lagi nih Pak, dari Mbak Eva Anggi Lestari, katanya gini, ketika kita misal nih Pak masih kuliah, tapi udah nyoba menjadi calon pengusaha dengan cara memulai bisnis kecil. Nah, kan tadi ada saran nyari relasi biar nambah wawasan. Nah, ada trik dan sarannya nggak? Ada trik dan sarannya tidak ya? Jadi supaya kita itu dapat relasi banyak, terus biar ada mentor, biar bisa ngebimbing kita. Nah, menurut Pak Budi gimana nih Pak? Cara mencari relasi dan mencari mentor itu baiknya seperti apa tuh? Triknya kayak gimana Pak? Iya, ambil contoh kalau kita sudah di dunia kita sudah masuk ke perguruan tinggi, tentunya mentor kita adalah dosen-dosen kita. Dosen kita itu kan sudah punya aplikasinya ya dari pengetahuan yang dipelajari. Kemudian dosennya itu kan sudah punya pengalaman kerja. Nah ini tentunya bisa jadi mentor kita. Nah kalau kita sudah mulai berusaha atau bekerja di satu perusahaan, baik itu part time atau full time, mungkin kalau ada yang kuliah di sini, kuliah malam atau kuliah weekend, itu kan biasanya juga ada atasan. Nah atasan kan bisa jadi mentor kita. Saya sendiri waktu bekerja saya sangat beruntung karena punya mentor yang yang bisa menjadi pemberi sumbang pikiran ya. Jadi tentunya Anda harus pilih dulu, nggak bisa punya mentor dari banyak sumber ya. Anda tentuin dulu Anda punya cita-cita itu menjadi pengusaha di bidang apa begitu. Nggak bisa semua bidang mau digeluti begitu ya. Tapi kalau untuk tahap awal mau tahu sedikit banyak itu boleh, tapi sekarang dunia informasi kan sangat dekat dengan kita ya. Ada yang ingin belajar untuk di F&B menjadi juru masak, itu ada Master Chef Indonesia. Ada yang ingin jadi akuntan, banyak sekali jenis-jenis usaha yang bisa digeluti ya. Ada yang ingin jadi interior design. Ada yang ingin jadi programmer yang sukses. Banyak sekali ya mentor-mentor yang bisa dijadikan acuan buat kita. Tadi sekali lagi saya juga cerita waktu pandemik ini semakin banyak dan semakin terekspos ya. Banyak sekali acara-acara webinar atau seminar. Salah satunya tadi Udemy yang adalah yang cukup besar ya dari Amerika, program-program sertifikasi ya, itu bisa jadi mentor buat kita. Yang penting adalah untuk menjadi pengusaha itu kita harus tekun, harus rajin ya, cari informasi, bikin riset ya. Nggak bisa usaha itu sembarangan ya. Ini kan karena menyangkut permodalan, menyangkut uang, nggak bisa sistem coba-coba ya. Kecuali kalau kita dapatnya memang uang gampangan ya. Anda anak orang kaya, terus uang berapapun mau dijeblosin juga nggak apa-apa, kalau rugi juga nggak apa-apa. Tapi rata-rata yang paling penting adalah kita harus tekun ya, cari seluruh informasi buat risetnya, proses bisnisnya harus paham ya, dari A sampai Z, itu harus dipahami dulu, baru berani melangkah, baru cari mentor yang sesuai dengan bidangnya. Saya yakin banyak sekali orang yang
bisa jadi mentor ya. Saya sendiri open, ada orang-orang muda yang cari ke saya. Cuman masalahnya orang-orang muda kan sungkan ya. Wah, nanti kalau tanya dimarahin atau dipikir bodoh atau dipikir kurang pengetahuan, kadang-kadang begitu kan. Kalau kita sebagai orang yang sudah berpengalaman, kita justru senang kalau ditanya-tanya begitu. Tapi ada beberapa orang yang juga berani minta waktu dengan saya, by phone, by email. Saya nggak pelit ilmu sih. Saya juga sendiri juga senang berbagi ilmu begitu. Wow, ini menarik banget ya Pak. Jadi kadang tuh Iya. kita gini loh Pak, nyari mentor itu jauh-jauh banget. Betul. Jadi nyari mentor tuh kadang suka yang kepikirannya wah mau dimentorin sama si Bapak A, Bapak B gitu. Padahal sebenarnya dari orang terdekat pun bisa kita jadikan mentor ya Pak ya. Halo Pak Budi. Betul. Oh iya ada. Iya, jadi begitu ya. Kak siapa? Aku lupa lagi tadi namanya Kak Eva ya. Nah, Kak Eva, jadi begitu ya Kak Eva ya. Kak Eva bisa mungkin start dari mencari mentor-mentor yang terdekat dulu. Kalau Kak Eva adalah mahasiswa yang mungkin bisa cari mentor-mentor yaitu berupa Bapak dan Ibu dosennya. Coba dideketin, minta diberikan arahan supaya bisnisnya lancar. Dan tadi juga Pak Budi udah open banget nih ya Pak Budi ya, kalau misalkan ada teman-teman yang mau nanya, kira-kira Pak Budi, kita bisa nge-reach Pak Budi via email atau mungkin via sosial medianya Pak Budi nggak sih Pak? Bisa, saya bisa di-reach di wong@edufund.co.id. Nah, boleh langsung di email ke email pribadinya Pak Budi lah gitu. Iya, langsung, saya open. Nah, open tuh Sobat Muda, jadi yang bingung-bingung ya kan, di kesempatan Kaum Muda Fest ini nih Pak Budi nih, dengan sangat welcome-nya sekali memberikan alamat emailnya untuk Sobat Muda bercerita atau mungkin nanti mau sharing-sharing terkait dengan bisnisnya, bisa langsung di email aja ke Pak Budi di wong.budi@edufund.co.id. Bukan. Oh, bukan. Oh, salah berarti. Saya udah chatting, saya udah chat. wong@edufund.co.id. Iya. Tuh, langsung ditanya sama Kak Eva tuh, Pak. Bisa diulangi Kak emailnya. Nah, itu ya ada di sebentar, karena saya asalnya orang Jawa, jadi namanya wong@edufund.co.id. Oke. Jadi boleh email Pak Budi, nanti bisa kenalan lebih dalam lagi, lebih dekat lagi sama Pak Budi ya. Ini banyak banget ternyata Pak Budi yang bertanya. Kita sesi tanya jawab lagi ya Pak Budi ya. Kita jawabin dulu nih pertanyaan dari Sobat Muda. Ternyata antusiasmenya tinggi banget. Kayaknya banyak yang mau jadi pengusaha juga nih. Ini dari Kak Cindy katanya, saya tertarik dengan dunia bisnis, tapi aku tuh takut mulai dengan segala risikonya, Pak. Apa aja yang harus dipersiapkan supaya dapat memantapkan segala hal untuk memulai suatu usaha dan usahanya tetap berjalan. Jadi tertarik banget sama dunia bisnis, tapi juga punya perasaan takut memulai, belum berani mengambil resiko. Nah, tapi udah punya hasrat yang kuat untuk memulai bisnis. Nah, tertarik banget nih sama bisnis gitu. Betul. Itu gimana, Pak? Ya, sebelum mau masuk bidang usaha ya, kita harus pilih dulu bidang usaha mana yang kira-kira daya saingnya kita masih bisa bersaing. Karena semua jenis usaha itu persaingannya sangat ketat ya. Kita mau pasang harga murah, kompetitor juga ada yang pasang harga murah. Ambil contoh, saya 2016 masuk bidang usaha kesehatan nih, klinik kesehatan. Jadi ukuran kecil, modal juga rame-rame sama teman-teman. Kita nggak ada background dokter ya. Cuman saya tahu usaha apa yang industrinya itu tahan banting terhadap krisis, karena Indonesia kan udah berkali-kali hadapin krisis ya. Jadi usaha yang kuat dalam krisis itu adalah usaha pendidikan, makanan, sama usaha bidang kesehatan. Tentunya terbukti ya, sekarang itu di bidang kesehatan, usaha saya yang tetap bisa bertahan itu salah satunya adalah laboratorium klinik saya, masih tetap berjalan dengan baik, masih ada pertumbuhan. Nah, apa yang harus kita analisa sebelum kita masuk ke satu bidang usaha? Yang pertama adalah analisa dulu marketnya ya. Market di Indonesia itu luas atau enggak? Ternyata luas sekali ya. Nah,
saya punya klinik ini mirip kayak kalau cek darah, terus kemudian ronsen itu kan ada kompetitornya. Prodia yang paling terdepan, ada Biomedica, kemudian ada Paramita, Biotest, banyak sekali kompetitor. Nah, tapi kita nggak usah khawatir, kan Indonesia luas sekali. Kalau saya buka misalnya di daerah, saya nggak makan porsi market mereka. Saya yang pertama jadi market dulu, market analisis ya. Pangsa market siapa yang saya akan tuju. Nah, kalau saya nggak tahu nanti skala daripada sobat muda di sini, apakah Anda mau bikin bisnis makanan, marketnya siapa dulu? Segmen marketnya harus dijelasin dulu. Mau market yang kelas atas, Anda harus sanggup melayani kelas atas, komplainnya, customer service-nya. Tapi kalau kelas bawah, harganya kalian harus sanggup, harus murah, berarti harus efisien, production cost-nya ya, ongkos dari produksi itu harus semurah mungkin sehingga harus bisa bertahan mau main di level bawah begitu. Nah, ini yang harus dilakukan analisa. Waktu saya masuk ke bisnis laboratorium juga sama, saya analisa ternyata yang laboratorium yang masuk ke segmen untuk industrial estate itu nggak banyak, Prodia nggak main di sana. Kemudian pesaing-pesaing lain mainnya di retail, di perumahan. Tapi yang punya laboratorium di industrial estate nggak banyak begitu. Akhirnya kita berani melangkahkan ke sana. Nah, setelah melangkahkan ke sana, kita memiliki segmen market. Yang pertama, waktu saya akuisisi dari pemilik sebelumnya, seorang dokter, segmen market yang dituju adalah level yang paling murah. Ini sekali lagi cuma ilustrasi ya, tapi nanti bisa diinterpretasi dengan jenis usaha manapun yang sobat muda ini rencanakan. Ini cuma bikin ilustrasi aja. Nah, waktu saya paling murah ya sakit gigi ya, karena kan harus cost efisien, terus harganya dimurah-murahin, kalau di tender harus dimurah-murahin. Ternyata segmen ini sangat berat, nggak bisa berkembang kalau caranya seperti ini. Akhirnya saya bikin standarisasi. Kalau yang lain nggak punya ISO 15189 atau ISO CAP, itu kan sertifikasi untuk laboratorium. Nah, setelah kami dapat sertifikasi, kita naik kelas begitu. Jadi segmen market itu harus dipelajari seperti itu. Misalnya Anda bisnis makanan, kalau nggak ada capnya halal atau cap sertifikasi dari ISO, mungkin orang masih khawatir ini kan pandemik, jangan-jangan bisnis prosesnya kurang baik, orang nggak berani beli produk dari kita begitu. Tapi kalau sudah ada sertifikasi, orang lebih yakin. Nah, yang kedua, masalah market adalah yang eksternal ya. Masalah yang internal adalah masalah timnya. Nah, kita punya tim yang cukup solid enggak? Kadang-kadang yang jadi masalah itu waktu kita oke di marketnya, tapi tim operasional kita lemah. Nah, kita harus, kalau Anda memulai usaha, harus cari partner yang bisa support ya. Anda kekuatannya di produksi, tapi harus ada punya partner yang kekuatannya di marketing. Jadi usaha itu terus bisa berkesinambungan. Saya jarang lihat orang itu punya skill itu lengkap ya. Jago di marketing, jago di operasional itu sangat jarang. Nah, harus punya mitra usaha yang lengkap ya, yang bisa menjadikan satu komplement ya, saling pelengkap satu dengan yang lain. Kira-kira itu. Kalau permodalan, saya bisa bilang permodalan dan yang lain itu sebenarnya urutan yang bukan urutan paling atas, karena dengan konsep yang baik, tim yang baik, banyak sekali pemodal-pemodal yang berani membiayai dengan yang tadi Bu Dina bilang angel investor itu ya. Oke, jadi begitu ya Kak. Tadi pertanyaannya kalau misalkan ada yang udah tertarik sama bisnis terus masih takut sama risiko, pasti risiko itu akan ada. Tapi kan tadi dijelasin juga sama Pak Budi bahwa sebenarnya risiko-risiko tersebut bisa kita minimalisir dengan menganalisanya benar, terus punya tim yang benar. Itu juga termasuk salah satu hal-hal untuk memperkecil risiko bisnis yang ada. Oke, terus aku juga mau ini sobat muda, ingatin buat sobat muda udah bisa absen ya. Yang mau absen silakan absen, linknya ada di kolom Zoom, di chat Zoom-nya nanti operatornya akan kirimin linknya. Buat teman-teman di YouTube juga silakan absen.
Jadi absen ini kita adain di setiap sesi buat sobat muda yang nanti mau dapetin sertifikat ya. Jadi nanti setelah sobat muda mengikuti 5 kelas, karena berhubungan adalah hari terakhir ya, kita cuma punya sisa 3 kelas nih. Hari ini ada 3 kelas, pagi, siang, dan pagi nanti sesi 2 jam 10 dan nanti di jam 1. Jadi sobat muda manfaatkan ya, yang belum ikut 5 kelas selama festival ini, yuk ikutan hari ini, fullin aja, biar nanti sobat muda bisa mendapatkan e-certificate dari Kaum Muda Fest Indonesia 2021. Oke, Pak Budi, ini masih banyak banget nih pertanyaannya, aku tanya lagi nggak apa-apa ya Pak Budi ya? Silakan. Saya kebetulan Sabtu nggak banyak aktivitas. Oke. Tadi pertanyaan dari Kak Eva kan sudah dijawab, Kak Cindy juga tadi, terima kasih ya Kak Cindy pertanyaannya, mudah-mudahan tadi menjawab. Dan ini ada dari Pak Saiful, Sayutiful. Nah, Kak Sayutiful, gini, pagi Pak Budi mau tanya apa yang harus sebenarnya dipersiapkan, planning apa langsung action aja nih, karena terkadang belum apa-apa kudu ada takut terus langsung action rupanya gagal Pak. Izin petunjuk Pak. Jadi ini kadang Pak Mas Sayutiful ini suka bingung Pak, mau planning dulu apa mau action. Kalau planning mungkin kebanyakan mikir jadinya nggak jadi deh gitu. Tapi kalau langsung action juga ternyata tahu-tahu gagal. Nah itu gimana tuh Pak Budi? Iya. Tadi saya perlu jelasin juga kalau belajar dari Bapak Nadiem, kemudian Jack Ma, mereka itu sangat mendorong jangan cepat-cepat wira swasta, karena kalau kita wira swasta kemampuan skill kita terbatas ya, peluang untuk gagal itu besar begitu. Tapi kalau kita mau usaha sampingan kecil-kecilan ya, itu boleh begitu. Tapi tadi sarannya Jack Ma itu kan umur 20-30 itu belajarlah mengasah semua kemampuan yang kita miliki begitu. Karena ambil contoh, saya kan kerjanya di bidang konstruksi, karena lulusan sipil terus kerja di satu perumahan di Tangerang 150 hektar begitu. Dengan pengalaman selama 7 tahun bekerja di perumahan, ya saya paham semua A sampai Z bisnis prosesnya itu dari cari tanah, kemudian minta izin ke Pemda, kemudian perencanaan, pembangunan, kemudian pertamanan, drainase itu sudah dipelajari semua. Kemudian marketnya, desainnya, sampai after sale service-nya, listriknya, bagaimana infrastrukturnya. Nah ini kan tentunya proses itu kan nggak bisa seketika berlangsung. Tapi ada banyak bisnis-bisnis yang lain. Ambil contoh misalnya jual toko online. Ini kan usaha yang perlu modal kecil, asal Anda tahu marketnya. Ambil contoh Bapak Khairul Tanjung. Saya baca bukunya Anak Singkong ya kalau nggak salah judulnya. Pak Khairul Tanjung ini memulai usahanya juga dari buka fotokopi di kampusnya begitu. Beliau sekolah kedokteran gigi di UI ya. Ya waktu itu karena orang penuh pengennya nyaman ya. Jadi dia terima servis dari teman-temannya. Siapa yang mau fotokopi saya layani begitu. Ini kan ambil contoh-contoh seperti itu ya. Kita bisa pikirin dari problem manusia. Kalau Jack Ma itu selalu berpikirnya dari problem, kita kasih solusi begitu. Jadi mau create usaha itu nggak perlu yang berat-berat. Kalau saya ini kan mungkin nggak bisa dicontoh sepenuhnya ya, karena industri yang saya masukin ini adalah industri yang bisa dibilang high barrier to entry ya. Entry barrier-nya tinggi begitu. Kayak misalnya industri laboratorium, industri perbankan ini kan barrier entry-nya tinggi. Tapi ada banyak usaha-usaha yang nggak terlalu perlu modal terlalu besar ataupun pengalaman terlalu banyak. Asal Anda ulet, Anda tahu marketnya, Anda bisa berhasil begitu. Nah, jangan takut gagal ya. Kan tadi dibilang wah sudah coba gagal gitu ya. Jadi kalau saya contohkan ya, usahanya boleh langsung action, tapi harus tahu sedikit banyak
kompetitor seperti apa, marketnya siapa, modalnya berapa, kalaupun sampai gagal itu cut loss-nya berapa, Anda pokoknya udah siap, udah saya berani gagal sekian. Saya dulu waktu pertama belum bekerja perumahan, saya dulu kerjanya percetakan. Karena percetakan saya pikir paling gampang kan, cuman beli mesin mesin cetak, ya perusahaan-perusahaan yang perlu cetak itu saya beli mesin cetak. Modalnya waktu itu cuma 50 juta. Terus sama satu orang yang bagian produksi, saya yang bagian marketingnya. Ya saya udah ukur, pokoknya saya siap rugi berapa, marketnya siapa, pokoknya yang paling penting Anda harus ukur kira-kira usaha ini perlu break even point-nya itu di berapa begitu. Misalnya saya punya usaha percetakan ya, kalaupun sampai gagal, mesin cetaknya kan saya masih bisa jual lagi. Tapi untuk ongkos produksi, gaji karyawan untuk yang jadi operatornya mesin cetak itu saya harus bisa hidup gitu dari perusahaan-perusahaan yang saya kenal gitu. Jadi ya itulah contoh-contoh memulai usaha itu jangan takut gagal. Ini sekali lagi pola pikir karyawan sama pola pikir pengusaha itu beda. Kalau pola pikir karyawan takut gagal. Kalau pola pikir pengusaha pokoknya ada opportunity, ada peluang, masuk dulu begitu. Belajarnya nanti. Ambil contoh kayak saya, waktu saya ditawarin laboratorium klinik, walaupun cita-citanya pengen punya rumah sakit, tapi modalnya terbatas. Ya udah laboratorium klinik aja ukuran kecil-kecilan dulu begitu. Nah, opportunity itu kan nggak datang 2 kali begitu. Kadang-kadang cuma sekali itu kalau kita nggak mau ya opportunity datang ke tempat lain. Nah, sekarang kalau saya coba suruh cari laboratorium klinik yang ukurannya sama dengan kekuatan modal saya, ya sulit. Makanya kalau saya ditanya mau coba dulu atau mau bisnis plan dulu lah. Nanti lama-lama bisnis plan sampai 5 tahun, 10 tahun ya nggak berani-berani melangkah begitu. Harus seimbang sih. Yang paling penting sih tahu istilahnya kalau mau jebur ke kolam renang ya paling tahu ini dalamnya berapa sih kolam renangnya begitu. Yang penting pas saya turun ke kolam renang saya udah tahu safety net-nya itu apa gitu. Ada pelampungnya, ada yang tukang ngambilnya begitu. Jadi kalaupun sampai rugi keluarga saya nggak sampai habis makan atau nggak bisa makan begitu. Jadi banyak orang ngomong bisnis itu kayak judi ya, tapi sebenarnya judi itu lebih parah ya, karena judi itu kan kemungkinan berhasilnya kan bisa 0 gitu. Tapi kalau usaha itu masih ada safety net atau risiko yang kita bisa ukur begitu. Oke, jadi begitu ya Kak. Tadi namanya Kak siapa lagi aku lupa deh. Kak Sayutiful ya. Semoga jawabannya membantu Kak Sayutiful ya. Ini tapi memang bagus banget sih Pak. Saya jadi kepikiran juga tuh. Yang penting adalah tadi analoginya Bapak kan yang kalau misalkan yang penting kalau kita nyebur ke kolam, kita udah harus tahu dulu nih berapa meter nih kolam, jadi supaya kita ada ancer-ancer juga nih ya Pak ya, kalau misalkan tenggelam harus ada pelampungnya dan segala macamnya. Oke, ini mungkin aku mau, kita udah hampir 1,5 jam Pak ternyata ngobrol Pak, nggak merasa ya Pak. Ya moga-moga ini bahasa saya moga-moga bisa dipahami ya. Bu Dinda tolong nanti kalau ada yang kurang jelas Bu Dinda langsung cut aja kalau bahasa saya atau penjelasan saya agak menyimpang dari pertanyaan. Sangat-sangat jelas Bapak. Ini ada 2 pertanyaan lagi. Aku bacain dulu Pak dari Kak Vivi. Kak izin bertanya bagaimana sih konsep mendirikan usaha yang baik supaya rencana itu tersusun dengan matang. Nah ini balik ke bisnis plan ya Pak. Gimana cara, poin-poin apa sih yang harus ada di dalam bisnis plan? Mungkin seperti itu. Kurang lebihnya pertanyaannya seperti itu. Konsepnya gimana tuh Pak? Atau poin-poin apa yang harus ada di dalam bisnis plan? Oke. Saya background-nya memang background keuangan ya. Dulu kan kuliahnya Magister Manajemen di UI. Jadi kalau melihat segala jenis usaha itu saya lihat dari laporan keuangannya. Nah, kalau Anda mau memulai usaha dan Anda bukan akuisisi ya, artinya Anda mulai dari baru, Anda harus belajar dulu dari kompetitornya. Jadi
kalau di laporan keuangan neraca atau rugi laba itu kan udah tahu ya, garis yang paling atas top line itu adalah penghasilan. Ya kalau nggak paham accounting nanti mungkin bisa ambil kursus-kursus, nanti bisa dibiayai oleh Edufund kursusnya. Kursus sekarang atau pay later begitu ya. Itu nanti kebetulan tim saya ini ada hadir ini Yupi Witanto ini nanti Kak Yupi bisa bantu sobat-sobat muda di sini juga. Kebetulan kita sering ada acara-acara atau webinar-webinar untuk peningkatan skill, kemampuan untuk berdagang atau berbisnis ya. Nah, memulai usaha itu lihat dulu dia punya penghasilan itu berapa. Nah, modal cost of goods sold-nya ya. Cost of goods sold itu adalah barang dagangannya itu berapa sih modalnya. Kemudian ongkos produksinya, yaitu expenses-nya ya. Ini yang harus diperhatikan sehingga bottom line. Kan setiap orang itu kan mau memulai usaha itu kan pasti pengen tahu berapa sih income yang saya bisa generate, berapa sih pengeluaran yang saya harus siapkan setiap bulan untuk memulai usaha ini. Nah, ini harus matang dulu begitu. Jadi kalau ingin memulai satu usaha, analisa keuangannya itu harus kuat begitu. Karena ujung-ujungnya orang berusaha itu kan harus punya keuntungan. Ya, tapi memang zaman milenial ini berbeda. Karena misalnya ambil contoh teknologi ya. Di era teknologi ini kadang-kadang kayak kalau kita pikir-pikir nggak masuk akal, kayak misalnya WhatsApp dijual ke Facebook itu kan billion of dollars gitu. Padahal di laporan keuangannya rugi. Tapi mereka itu ada tangible value yang nggak bisa dihitung, itu adalah berapa followernya begitu. Ya ambil contoh kalau Anda punya akun Instagram atau YouTube, followernya udah banyak, itu kan Anda udah bisa jadi sarana promosi sarana promosi untuk produk tertentu begitu. Jadi pertama perhatikan analisa keuangannya, yang kedua perhatikan marketnya, apakah Anda sanggup bertahan dengan kompetisi yang demikian ketat ya. Punya produk Anda produk yang unik ya, sehingga Anda bisa jual di harga premium begitu. Yang tadi saya juga jelaskan adalah itu aspek eksternal, aspek internal itu adalah seberapa kuat tim Anda begitu untuk proses produksi itu. Kira-kira itu sih Mbak Dinda yang paling penting. Oke, jadi yang paling terpenting itu adalah analisa keuangan, analisa market, dan analisa internalnya ya. Proses produksi internalnya, betul. Produksinya, oke. Jadi itu mungkin yang bisa nanti Kak Vivi selip-selipkan nih ketika nanti mau buat proposal atau mau bikin business plan, silakan masukkan ke 3 aspek itu yang menjadi kekuatan dari usahanya Kak Vivi. Pertanyaan terakhir ya Pak Budi, ini ada dari Kak Yopi nih. Kak Yopi ini minta saran jenis bidang usaha yang modalnya tidak terlalu besar dan resiko kegagalannya tidak terlalu tinggi untuk pemula bisnis di era milenial sekarang. Nah, ini menarik nih Pak. Ini justru pertanyaannya adalah minta saran dari Pak Budi nih Pak. Menurut Bapak nih sebagai seorang expert yang sudah lebih dulu menjadi seorang pengusaha di zaman sekarang, usaha apa yang modalnya nggak terlalu besar, tapi bisa menguntungkan gitu Pak di zaman seperti saat ini. Nah, yang risiko kegagalannya juga tidak terlalu tinggi Pak. Iya, ini kalau saya bisa jawab pertanyaan ini, udah banyak orang berbondong-bondong jadi kaya ini gara-gara saya. Kalau dari kacamata Pak Budi deh, apa Pak kira-kira? Ini kan soalnya mahasiswa nih Pak, baru-baru lulus, mungkin uangnya nggak terlalu banyak juga nih. Ya, selalu hukum alam itu selalu mengatakan high risk, high gain. Low risk juga low gain begitu. Kalau Anda mau bisnis yang risikonya rendah, ya biasanya gain-nya juga sedikit begitu. Tapi kalau mau risk-nya tinggi, ya biasanya profit-nya juga tinggi begitu.
Kalau ditanya usaha apa yang paling aman, tadi saya udah sempat jelaskan walaupun mungkin belum di-highlight ya. Kalau yang tahan krisis itu adalah usaha keuangan, usaha makanan, usaha sekolah, sama kesehatan. Jadi 3 usaha ini yang tahan krisis ya. Nah, tapi kalau dibilang mau usaha mana yang risikonya rendah, ya usaha ini, makanan, kesehatan, sama ini ya, pendidikan, itu usaha yang tahan banting. Nah, Anda bisa banyak hal ya, Anda bisa mulai khususnya untuk zaman milenial sekarang ya. Anda bisa mulai dengan misalnya skill Anda apa, market cenderungnya seperti apa. Misalnya sekarang orang suka F&B, masak, banyak sekali ya sekarang entrepreneur muda itu kan sudah mulai itu memberikan resep masak, kemudian YouTube-nya terkenal, followernya banyak, akhirnya dia bisa dipakai untuk promosi jenis produk-produk apa yang bisa cocok untuk audiensnya begitu. Tapi kuncinya adalah Anda harus cari usaha yang memang Anda ahli di bidangnya. Saya nggak bisa jawab si A, si B, si C ini jawabannya sama. Karena satu orang masuk ke satu usaha tertentu itu belum tentu orang ini berhasil, belum tentu orang lain menggantikan itu nggak berhasil begitu. Nangkep ya Mbak Dinda. Kan orang itu punya skill itu beraneka ragam ya. Ya, jadi Tuhan pencipta alam semesta itu sangat unik ya, menciptakan manusia itu seturut dengan talenta itu masing-masing. Ada yang talenta kayak Mbak Dinda ini kan talentanya kan untuk jadi moderator bahasa, istilahnya tampil di depan umum sudah sangat confident, yakin. Ini kan nggak semua orang bisa seperti Mbak Dinda kan. Ada orang yang cenderungnya sukanya melakukan analisis begitu. Ini beda-beda. Tiap orang itu punya kapasitas dan talenta berbeda-beda. Jadi saran saya sih Anda harus cari yang usaha yang mana Anda itu punya nilai saing atau daya saing yang tinggi dibandingkan dengan kompetitor Anda begitu. Nah, kalau di masa pandemik ini yang usaha yang tahan banting adalah terus terang adalah usaha makanan. Kalau Anda bisa bersaing, punya resep yang baik, Anda bisa sukses ya di bidang makanan di masa pandemik ini. Logistik juga salah satu yang baik, pendidikan itu juga baik. Tapi yang paling penting adalah Anda harus menguasai bidangnya ya, sehingga Anda itu bisa menjadi outstanding, bisa spotlight ya, bisa orang itu melihat ada keunggulan di diri Anda begitu. Kira-kira begitu sih, Mbak Dinda. Oke, terima kasih Pak Budi. Kak Yopi tadi pertanyaannya menjawab ya. Mungkin kalau Kak Yopi karena kayaknya masih kuliah nih Kak Yopi nih, bisa starting dari mulai makanan ya. Tapi harus dipastikan juga bahwa Kak Yopi sendiri pun memang hobi dan memang suka dan tahu dunia itu. Jadi biar nanti nggak capek 2 kali, maksudnya udah buat konsepnya terus udah jalanin tapi ternyata malah nggak berhasil gitu. Makanan sih ya yang menurutku tuh lumayan nggak terlalu banyak modalnya, resikonya juga nggak terlalu tinggi. Nah terus Sobat Muda, aku juga ngingetin ya, jangan lupa untuk absen. Tadi link absennya udah ada di kolom komentar Zoom dan juga di kolom komentar YouTube. Silakan Sobat Muda untuk absen. Pak Budi, ini kita sudah hampir 1,5 jam kita diskusi bareng nih, seru banget. Aku nggak kerasa banget loh Pak Budi. Saya senang sekali bisa kontribusi sesuatu untuk anak muda Indonesia. Wah, ya kita juga terima kasih banyak banget. Tadi buat Sobat Muda yang ketinggalan, Pak Budi juga sangat open sekali untuk sobat-sobat muda yang mau sharing terkait tentang bisnisnya Sobat Muda. Tadi Pak Budi di chat sudah memberikan alamat emailnya Pak Budi di wong@edufund.co.id. Nanti Sobat Muda bisa email-emailan aja, langsung bisa sharing kalau misalkan mau nanya-nanya seputar bisnis. Nah ini jarang banget sih Pak, beneran deh Pak. Ada seorang senior ya, seorang yang udah terjun duluan ke dunia usaha, terus mau dengan senang hatinya memberikan alamat email pribadinya gitu loh Pak. Jadi
saya mewakili teman-teman dari Sobat Muda mengucapkan terima kasih nih Pak, udah mau datang, terus udah mau sharing juga, terus dikasih alamat email juga untuk nanti sharing lanjutan. Terima kasih ya Pak Budi. Boleh kasih kata penutup, Mbak Dinda? Boleh, silakan Pak Budi. Ya, kalau saya bisa memberikan saran penutup, jangan cepat-cepat pengen jadi orang sukses tanpa persiapan. Yang paling penting adalah kalau Anda ingin jadi pengusaha, matangkan dulu ya persiapan saat ini. Betul-betul pola berpikirnya harus dirubah. Jadi bukan karyawan yang menunggu instruksi atasan, harus rajin ya di dalam setiap persiapannya. Saya ingin, kenapa tadi Mbak Dinda bilang kok saya sangat generous, kok sangat bermurah hati memberikan informasi. Saya ingin bangsa Indonesia ini maju. Karena kalau kalian semua ini bisa menjadi tokoh-tokoh pengusaha di masa depan nih, Anda bisa merubah negara ini. Kan tadi saya compare ya, Indonesia pengusahanya cuma 3% dari seluruh populasi, padahal Singapura tetangga kita negara kecil ya 7% nih. Bisa dibayangkan ya, kalau kita naik 1% aja ya, begitu banyak peluang-peluang daripada tenaga kerja itu bisa ditingkatkan, banyak pengangguran itu bisa dientaskan ya. Jadi ini yang menjadi impian saya supaya bangsa Indonesia ke depan tuh bisa menghasilkan wira swasta, pengusaha yang tahan banting, yang ingin maju. Dengan demikian bangsa Indonesia juga akan lebih maju begitu. Kira-kira itu sih pesan-pesan saya, Mbak Dinda. Terima kasih sekali Pak Budi atas wejangannya, atas materinya, atas sharing pengalamannya. Buat Sobat Muda, ada yang komen, mantap Pak Budi, go Indonesia maju. Halo Mbak Titi. Ya, seru banget ya. Hari ini kita full ilmu banget deh. Tadi kita udah belajar ya, bagaimana membentuk pola pikir, terus dikasih tahu juga usaha-usaha yang nggak terkena krisis itu apa aja. Terus tadi diajarin juga kalau mau buat bisnis plan itu harus dari mananya, seperti analisa keuangannya, marketnya, analisa internalnya juga harus jelas. Jadi semua informasi-informasi ini menurutku udah sangat lengkap sekali. Terus tadi ditambah juga Pak Budi memberikan alamat emailnya untuk nanti Sobat Muda yang mau sharing perjalanan bisnisnya Sobat Muda bisa langsung email ke Pak Budi. Dan tadi tim dari Edufan juga ditambah lagi memberikan fasilitas buat peserta kaum muda nih, buat yang datang hari ini ada akses pinjaman, bisa mengajukan pinjaman ke Edufan, kirimin aja proposal usahanya ke marketing@edufan.co.id, nanti biar direview sama timnya Edufan supaya bisnisnya nih kalau Sobat Muda yang membutuhkan akses pembiayaan bisa dibantu oleh tim Edufan up to 10 juta loh guys. Wow, keren banget. Terima kasih ya Pak Budi. Terima kasih buat teman-teman dari Edufan. Salam untuk Bu Pinkan sama Bu Andrea tadi, Bu Kak Yopi juga terima kasih sudah ada di sesi kita pada pagi hari ini. Buat Sobat Muda juga terima kasih banyak banget yang udah hadir sampai 9.30 ya, hampir sudah 1,5 jam juga kita ngobrol-ngobrol. Dan aku mau ngingetin juga buat Sobat Muda, nanti tadi Pak Budi sempat bilang kita juga harus ada pengenalan diri. Nah, relate banget nih sama kelas selanjutnya. Jadi nanti kelas selanjutnya kita punya Pak Jay Adinata dari Kaflen yang akan ngebawain tentang materi seni untuk mengenal diri, finding yourself untuk kesuksesan diri kalian. Jadi nanti kita bakalan pakai assessment ya, ada tools yang akan kita coba untuk lebih mengenal diri kita tuh kayak gimana sih, sudah seberapa kenalkah diri kita terhadap diri kita sendiri. Nah, nanti akan ada di kelas selanjutnya bersama Kaflen, bersama CEO dari Kaflen, Mas J Adinata. Oke, Sobat Muda boleh fotonya dulu yuk, foto dulu yuk. Kita mau foto, Sobat Muda boleh dinyalain dulu camnya. Kita mau coba foto dulu untuk kenang-kenangan kita nih. Bahwa Sobat Muda sudah mengikuti sesi pada pagi hari ini. Nah, ramai kan pada dinyalain semua. Ganteng-ganteng dan cakep-cakep ya, meskipun masih pagi. Yuk, aku foto, teman-teman operator bersiap untuk di print screen ya, biar nanti kita bisa upload di sosial media kita. Oke, 1, 2, 3, tahan. Oke, satu gaya lagi. 1,
2, 3. Asik banget deh Sobat Muda pada pagi hari ini. Ya, oke. Pak Budi sekali lagi terima kasih banyak ya Pak Budi ya atas waktunya ya. Terima kasih Oke. sama-sama. Ya. Oke, Sobat Muda, sesi kita pada pagi hari ini sudah selesai. Nanti bisa dilanjutkan lagi di sesi kedua bersama Kak Flem ya. Sekali lagi aku Diana Jessica mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk para peserta yang sudah hadir di Festival Pemuda Indonesia 2021 sesi pertama di tanggal 8 Mei 2021. Semangat puasanya, sebentar lagi kita menuju hari kemenangan. Gak kerasa sebentar lagi lebaran, asik banget. Oke, kalau begitu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.